Selamat datang ya di pembahasan UTBK. Ini harusnya semalam, tapi ini karena apa namanya ada kesibukan, kita mulai hari ini saja. Ini biar langsung cepat pulang ya. Karena ada yang UTBK di hari hari Selasa ya. Baik, langsung aja yang pertama. Luas segitiga yang memiliki panjang sisi 2 akar 2 dan akar 80 adalah. Nah, ingat, kalau ada segitiga seperti ini, pastinya itu kebanyakan orang akan menggunakan rumus Heron gitu ya kan. Heron itu, masih ingat rumusnya ya? Jika diketahui ada sebuah segitiga ya, kita nulis ini ya. Segitiga ABC, ini A, ini B, ini C. Jika diketahui panjang sisinya, maka luasnya itu nanti pakai rumus Heron, yaitu akar S dikali dengan S dikurang A kali dengan S dikurang B dikali dengan S dikurang C. Nah, di sini S itu adalah si kelilingnya dibagi 2 gitu. C dibagi 2. Tapi kan permasalahannya ini angkanya mengerikan. Ada akar 2, ada akar 2, ada akar 80. Jika ditambahkan aja dia tidak bisa sederhana gitu ya kan. Makanya kita nggak mungkin pakai rumus Heron ini. Nah, ketika dapat soal seperti ini, apa yang harus dipikirkan? Ini sedikit bisa sebagai tambahan ya, clue saja. Kita tuliskan 2 akar 2 sama 6 akar 2 sama akar 80. Nah, coba ketiganya ini kita kuadratkan. Ketiganya kita kuadratkan. Maka apa hasilnya? 2 akar 2 dikuadratkan hasilnya itu adalah 8. Ya, masih ingat ya, 2 akar 2 kuadrat itu artinya 2 akar 2 dikalikan dengan 2 akar 2. Maka hasilnya 2 kali 2 4, akar 2 kali akar 2 2, 4 kali 2 8 gitu. Juga sama, 6 akar 2 dikuadratkan. 6 pangkat 2 itu 36, akar 2 kuadrat 2 ditambahkan menjadi 72. Nah, akar 80 dikuadratkan itu hasilnya adalah 80. Dari sini apa yang kita lihat? Jika kita tambahkan di sini nanti hasilnya ini gitu. Nah, kalau bentuk seperti ini, apa yang kita bayangkan? Ini kan jadinya sebuah A kuadrat. Ini sebuah B kuadrat ditambahkan hasilnya sama dengan C kuadrat. Berarti ini membentuk Pitagoras. Artinya segitiga ini merupakan segitiga siku gitu. Kita tinggal gambarkan segitiganya, sebuah segitiga siku-siku. Nah, panjang sisinya adalah 2 akar 2, 6 akar 2 sama akar 80. Berarti di sini 2 akar 2, di sini 6 akar 2, dan di sini adalah akar 80. Maka diminta luasnya. Luasnya ini adalah alas kali tinggi bagi 2 ya. Maka alasnya 2 akar 2, tingginya adalah 6 akar 2 dibagi dengan 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2, bisa habis ya. Tinggal 2 kali 6 sama dengan 12 ya. Ini tadi untuk soal yang pertama. Jadi cara pikirnya seperti itu. Baik, kita lihat soal yang kedua nih. Sebuah persegi panjang dengan panjang diagonal 2 kali sama dengan 2 kali lebar persegi panjang. Tepat berada di dalam lingkaran di mana semua titik sudut persegi panjang berada pada lingkaran. Jika luas persegi panjang adalah 1089 akar 3, maka berapa jari-jari lingkaran? Nah, berarti kan ada, kita anggap lingkaran nih. Sebuah lingkaran, ya kita anggap sebuah lingkaran. Ada di dalamnya persegi panjang dengan empat sisinya menyentuh yang namanya lingkaran, gitu ya. Jika lebar namanya S, panjang diameternya ini adalah 2S. Diminta adalah jari-jari lingkaran. Berarti kan ini 2S, berarti sebagai apa di lingkaran? Dia meter. Jadi minta jari-jari. Ini 2S, ini 2S, berarti ini S. Berarti yang diminta itu adalah S-nya berapa, katanya gitu ya. Nah, perhatikan, dalam persegi panjang ini ada sebuah segitiga siku-siku ya, karena persegi panjang gitu. Berarti berlaku rumus Pitagoras. Kalau kita buatkan di sini S, di sini 2S. Nah, 2S ya. Ini ada triknya ya, ada triknya.
Kalau ini S ya, kita buat X ini kan S kali 1 ya. Berarti ini S akar 1, ini S kali 2. Ini S akar 4 gitu. Nah, yang di sini adalah pengurangannya. Berarti 4 dikurang 1, 3. Maka panjang ini adalah S akar 3 begitu. Nah, luas persegi panjang. Apa rumusnya? Panjang kali lebar. Luas persegi panjangnya kata soal 1089. Berarti ini 1089 akar 3. Panjangnya adalah si S akar 3, lebarnya adalah si S gitu. Akar 3-nya habis, tinggal 1089 sama dengan S kuadrat. Ternyata 1089 itu adalah 33 kuadrat ya. Sehingga kita habiskan pangkat 2-nya, maka dapatlah si S-nya adalah 33 ya. Begitu. Oke ya. Pahamlah ya, yang bagi yang sudah bergabung silakan dilihat lagi. Kita lanjut ya soal ketiga. Nah, diketahui sebuah fungsi kuadrat nih, y sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c, di mana a, b, c itu adalah bilangan z, artinya bilangan bulat. Ya, dengan a lebih besar dari 1. Jika y melalui 7,0 dan min 3,0, nilai yang mungkin untuk a tambah b adalah Nah, seperti ini fungsi kuadrat. Ingat ya. Ingat, jika nanti diketahui titik x1, y0 dan x2,0, maka fungsi kuadratnya itu bisa nanti dibuatkan ke dalam bentuk y sama dengan a kali x dikurang dengan x1 kali x dikurang dengan x2, seperti itu. Nah, di sini kan sebagai x1-nya mana? 7,0 ya. X2-nya siapa? Min 3,0. Ya, berarti ini sebagai x1, sebagai x2. Gantikan kemari. Jadi apa hasilnya nih? A kali x dikurang 7 ya, kali dengan x dikurang min 3, seperti itu ya. Itu sama dengan A dikali x dikurang 7, x min ditambah ya 3. Yuk, coba kita kalikan. Maka x kalikan dengan x, hasilnya adalah x kuadrat. Baru x dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 3x. Min 7 kali x, hasilnya min 7x. Dan min 7 kali 3, hasilnya adalah min 21. Kita sederhanakan dulu ya. Hasilnya adalah x kuadrat. 3x kurang 7x, hasilnya min 4x ya, dikurang 21. Sekarang a-nya kita kali masuk. Apa hasilnya nih? Ax kuadrat dikurang 4ax dikurang 21. Nah, inilah yang kata soal sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx tambah dengan c. Maka dengan kesamaan, si a adalah siapa? A juga. Si b adalah siapa? Min 4a. Yang dimintanya itu adalah berapa nilai yang mungkin untuk a tambah b. Berarti dimintanya a tambah b. Berarti a tambah b itu artinya si a ditambah dengan min 4a. Hasilnya berapa ini? Min 3a. Nah, kata soal, a-nya itu lebih besar dari 1. Berarti a yang paling kecil 2. Kalau kita gantikan a-nya 2, apa hasilnya? Min 6. Benar sekali gitu ya. Maka nilai a yang mungkin adalah min 6. Dia nggak mungkin min 4, nggak mungkin 2, nggak mungkin 6 ya. Bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Oke, sekarang kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, lihat nih. Wow, ini soal apa nih? UN adalah suku ke N barisan geometri dengan suku-suku positif. Kemudian U4, U6, U8 ditambahkan sama dengan 4 kali 1/4 tambah 1/6 tambah 1/8. Maka nilai dari U6 dikurang 10. Nah, di sini ada yang mungkin sudah terlalu paham, ada yang belum. Ingat dulu, kalau geometri ya, yang namanya U4 itu bisa dinyatakan dalam bentuk siapa nih? A,
R pangkat 3. Nah, U6 itu siapa? A, R pangkat 5. Dan U8 itu adalah siapa? A, R pangkat 7. Nah, sekarang kalau kita buatkan ini sebagai patokan, P, berarti AR pangkat 3 sama dengan AR pangkat 5 dibagi dengan R kuadrat. Sama. Atau nanti ini menjadi adalah P per R kuadrat. Dan yang di bawahnya, AR pangkat 7 sama dengan AR pangkat 5 kali R kuadrat. Itu sama dengan P R kuadrat. Gitu. Nah, ini yang kita misalkan. Gantikanlah ke yang diketahui ini. Kata soal, U4 tambah U6 tambah U8 itu sama dengan 4 kali 1/4 U4 ditambah 1/4 U6 ditambah 1/4 U8. Nah, ini gantikan. U4-nya tadi ini kita buat P per R kuadrat. U6-nya P. U8-nya P R kuadrat. 4. 1/4 U4. Dibalikkan saja. R kuadrat per P. 1/4 U6. 1/4 P. Dan terakhir 1/4 PR kuadrat. Di sini kita modelnya itu adalah disamakan penyebut ya, samakan penyebut. Kalau diperhatikan di sebelah kiri itu penyebutnya R kuadrat. Ini enggak ada. Kalikan di sini R kuadrat per R kuadrat gitu ya. Ini pun enggak ada. Kalikan R kuadrat per R kuadrat. Ini PR kuadrat ya. Ini enggak ada R kuadratnya. Kalikan R kuadrat R kuadrat. Ini pun enggak ada. Kalikan R kuadrat R kuadrat. Nah, jadi yang di atas menjadi kuari P-nya. P yang tinggal 1 ditambah R kuadrat ditambah R kuadrat. R pangkat 4 per R kuadrat. Yang di kanan 4 R kuadrat. R pangkat 4 tambah 1 kali R kuadrat. R kuadrat tambah 1 per P R kuadrat. Perhatikan, sebelah kiri, sebelah kanan sama. Berarti ini coret. Coret, tinggal si P ya. P kali silang, P dikali P, hasilnya itu adalah P kuadrat sama dengan 4. Maka nilai P sama dengan 2. P tadi adalah U6. Maka U6 dikurang 10, berarti hasilnya 2 dikurang 10. Minus 8 ya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Nih, ini soal keseimbangan. Lihat ya, ini nanti akan bisa mudah dikerjakan. Kalau ada bentuk seperti ini, kita bisa kan isi di boleh ya. DC-nya 63, baru BC-nya 70, baru AB-nya 60. Dan AC-nya 100. Diminta berapa panjang DE. Daripada segitiga kita putar-putar nanti, bingung-bingung kita, ini ada satu trik ngerjakannya. Buatkan sudutnya yang sama. Kan jelas nih, si B sama dengan si D. Tulis di sampingnya kita buat. B sama dengan D. Baru nih C sama dengan C ya. Jelas C sama dengan C. Makanya terakhir siapa? A sama dengan E. Maka ini cara buat perbandingan yang mudah. Kan diminta si DE. Berarti DE buat gini. Nah, kalau DE kita tulis, mana pasangannya di sebelah kiri? Si BA. Berarti DE per BA. Yang ketahui siapa? DC. Berarti DC, mana pasangannya sebelah kiri? BC gitu ya. Seperti ini cara ngerjakannya. Nah, gantikanlah DE. BA-nya adalah BA-nya 60, baru DC-nya 63, BC-nya 70. Ya, ini nolnya habis, nolnya habis. 63 dibagi 7, 9. Kita kalikan. 4 dikalikan 9 hasilnya adalah 54. Maka panjang DE adalah 54 ya, seperti itu. Oke, masih ada lagi ya? Ada 2 lagi.
Kita lihat. Bentuk seperti ini mungkin untuk sebagian orang sudah cukup mudah ngerjakannya ya. Nah, sekarang kita lah bayangkan seperti ini. Jangan nanti kalian ngerjakan ini kali ke dalam. Itu cukup menghabiskan waktu. Sama sih hasilnya. Tapi kita lihat, ini udah sama bentuknya. Berarti ini langsung saja menggunakan eliminasi gitu ya. Nah, kalau kedua ini kita tambahkan, berarti kan yang ini habis. Apa yang tinggal? X kurang 2 tambah X kurang 2. Berarti 2 kali siapa? X dikurang 2 sama dengan 83 tambah 177 itu artinya adalah 260. Maka yang diminta 6x2. Kalikan 3 kanan kiri. 3 kali 2, 6. X kurang 2, 260 kali 3 adalah 780. Jadi cukup singkat mengerjakannya ya. Bentuk seperti ini. Yang jelas, ini soal tentang matriks ya. Diketahui A-nya 2-1 2x, 1 3x x kuadrat, sama 3 2 2 3. Diketahui jika determinan A inverse B dan C transpose sama dengan 2, maka berapa nilai x kurang 3. Dah kerjakan ini, kita ingat triknya. Ingat trik untuk determinan. Jika ada katanya determinan A kali B, itu artinya sama saja dengan determinan A dikali dengan determinan B, sama saja. Kalau ada katanya determinan dari A transpose, itu sama saja dengan determinan dari A. Dan yang ketiga, kalau ada determinan A inverse, itu sama saja dengan seperdeterminan A. 3 sifat inilah yang kita gunakan untuk menjawab soal. Nah, kalau soal seperti ini, berapa di sini determinan A-nya? Kan kali silang ya. 2 kali X, 2X. Dikurang 2 kali min 1, min 2. Maka hasilnya adalah 2X tambah 2. Atau langsung saja 2X tambah 1. Gitu ya. Nah, determinansi B. Itu adalah kalikan 1 kali X nih. X kuadrat dikurang dengan 3X. Determinansi C adalah 3 kali 2, 9 dikurang 2 kali 2, 4. Hasilnya adalah 5. Kata soal, determinan dari A inverse kali B kali C transpose ini sama dengan 2. Nah, seperti tadi, sifatnya bisa dipisah. Maka ini pisah dulu masing-masing. Ini menjadi determinan A inverse kali determinan B kali determinan C transpose itu sama dengan 2. Nah, A inverse menurut sifat dibalikkan. Jadi ini seperdeterminan A. Det B, tadi yang ini ya. Biar aja. Det B, det C transpose sama dengan det C, sama ya. Det C sama dengan 2. Yuk gantikan. Det B-nya tadi X kuadrat dikurang 3X. Det C 5. Det A 2X tambah 2 ya. Sama dengan 2. Kali silang. Kali masuk. 5X kuadrat dikurang 15X sama dengan 2 kali 2X. 4X tambah 4. Pindahkan semua kemari. Berarti 5X kuadrat dikurang 15X baru dikurang 4X dikurang 4 atau menjadi 5X kuadrat kurang 19X kurang 4. Nah, bisa nggak difaktorkan? Saya 5X di sini, X di sini, 4 di sini, 1. Maka di sini minus, sini tambah. Ini mungkin soalnya agak kurang informasinya, tapi kok dibilangnya X-nya yang positif, maka kita ambillah X-nya 4. Sehingga diminta itulah nilai dari X dikurang 3. Berarti menjadi X dikurang 3, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Seperti itu ya. Oke, baik. Jadi ini yang soal-soal yang bisa dijawab ya. Semoga nanti saat UTBK, bagian UTBK bisa menjawab dengan baik. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat siang semuanya.